ya, Bu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Sudah ya? Udah. Ya, Ya, kita mulai ya. ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Bapak Ibu di pelatihan kali ini. Pada pelatihan kali ini kita akan membahas asesmen formatif dan sumatif. Tapi sebelum materi ini kita lanjutkan, Bapak Ibu, mari kita melakukan ice breaking sebentar, biar semangat gitu. Oke, Bapak Ibu? Oke, Ibu. Iya. Kemarin sudah ada dituliskan tentang lagu tentang sekolah penggerak. Ayo kita ulangi ya, masih ingat kan nadanya? Nada Tanjung Perak. Ayo kawan-kawan kita bangkit sama-sama. Siap, kita mulai ya. Siap. Oke, ayo berdirilah sekali ini ya. Boleh lah. Oh, saya sendiri yang berdiri juga nggak apa-apa. Saya berdiri kok, Bu. Ya, berdiri. Ya. Ayo kawan-kawan, dua, ya. Ayo kawan-kawan, kita bangkit sama-sama. Sukseskan pendidikan itu tugas mulia. Jangan ketinggalan dengan negeri tetangga. Program sekolah penggerak jadi solusinya. Siapa bilang PSB sulit? Siapa bilang PSB sukar? Kalau sulit ayo bangkit, kalau sukar ayo kejar. Ayo kawan, kita tegar. Oke, Bapak Ibu, bisa diulang sekali lagi atau sudah? Boleh. Yuk sama-sama ya. Ya, Ibu. 3, 2, 1, ya. Ayo kawan-kawan kita bangkit sama. Sukses Program pendidikan itu tugas mulia. Jangan ketinggalan dengan negeri tetangga. Program pola penggerak jadi solusinya. Siapa bilang PSB sulit? Siapa bilang PSB sukar? Kalau sulit ayo bangkit, kalau sukar ayo kejar. Ayo kawan kita tegar. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Ini Bu Indah terlempar lagi. Ibu Indah ada, Ibu. Ada ya? Pak Taslimnya yang terlempar, Bu. Terlempar. Nah, mudah-mudahan nanti ya udah nimbul lagi ya. Kita lanjut ya. Bapak Ibu, asesmen itu ada 3. Pertama, asesmen diagnostik. Yang kedua, asesmen formatif. Dan yang ketiga, asesmen sumatif. Tapi untuk kali ini saya hanya akan membahas tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, Bapak Ibu,
Untuk asesmen formatif dan asesmen sumatif, ada proses yang harus dilalui. Proses pertama adalah AS. AS itu sebagai apa? Sebagai refleksi untuk proses pembelajaran. Berikutnya form. Form itu untuk asesmen dilakukan untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, berikutnya adalah off. Off itu asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, asesmen formatif dan sumatif ini ada dua, secara lisan dan secara tertulis. Nah, bentuk asesmen yang pertama adalah asesmen yang tidak tertulis. Apa yang ada? Atau asesmen apa aja yang tidak tertulis? Pertama adalah diskusi kelas. Apa yang diharapkan dari diskusi kelas ini? Pertama, mengembangkan kemampuan berkomunikasi murid di depan publik dan mengemukakan pendapat. Berikutnya, melatih murid untuk belajar berdemokrasi, mendengarkan dan menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengannya. Juga merespon pendapat tersebut dengan cara yang sopan dan simpatis. Berikutnya, bentuk yang kedua adalah drama. Apa yang diharapkan dari asesmen drama ini? Pada drama ini mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi murid. Kemudian mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda, sehingga dapat menumbuhkan jiwa simpati dan berpikiran kritis murid. Why? Kan gitu. Karena pada drama itu dituntut emosi. Kalau dia terbawa perasaan, Bapak Ibu nonton film India juga bisa nangis, padahal nggak tahu artinya. Berikutnya, apa itu produk? Produk ini apa? Membuat model miniatur 3 dimensi atau diorama. Produk digital juga bisa, produk seni, dan lain-lain. Apalagi di produk, mengembangkan kreativitas, menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Bentuk keempat pada asesmen tidak tertulis ini, tes lisan. Tes lisan ini bisa berupa tanya jawab secara lisan, itu bisa melalui tatap muka langsung, bisa juga seperti ini melalui Zoom. Untuk apa dilakukan tes lisan? Untuk memberikan atau memperoleh informasi pemahaman murid dalam menerapkan umpan balik. Berikutnya, model presentasi. Dalam presentasi ini apa lagi yang diharapkan? Di situ ternyata mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Berikutnya, mendorong murid untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Nah,
Ada lagi yang kedua, secara tertulis. Bentuk apa aja tuh yang tertulis? Ya, pertama refleksi. Bapak Ibu, karakter di sini yang diperoleh adalah melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri. Apalagi berikutnya, hasil refleksi ini dapat digunakan guru untuk melihat sisi lain proses pembelajaran murid. Bentuk berikutnya adalah jurnal. Karakternya di sini adalah melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Berikutnya, biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal, tidak terikat kali dengan EYD, sehingga memberikan murid kebebasan berpikir kreatif. Berikutnya, menjadi alat untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Bentuk ketiga itu esai. Apa yang diharapkan di sini? Di situ dalam esai mengasah keterampilan menulis akademis murid, seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen, dan menggunakan referensi dengan tepat. Berikutnya, mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis murid. Bentuk yang keempat adalah poster. Pada poster diharapkan ini mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Gimana sebuah poster bisa menarik minat orang untuk membaca dan melakukan. Berikutnya, tes tertulis itu dengan bentuk kuis atau pilihan ganda. Biasa ya Bapak Ibu itu kan diujikan, ujian yang selama ini. Kemudian berikutnya adalah kuis pertanyaan. Kemudian menerapkan umpan balik. Apa fungsi umpan balik? Umpan balik bagi guru memberi informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Jadi itu dia jadi titik tolak bagi guru untuk membuat modif lagi gimana ke depannya supaya bisa memberi pembelajaran lebih baik lagi. Kemudian bagi murid ada gunanya umpan balik. Ada, apa itu? Membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka. Sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Berikutnya, memberikan umpan balik kepada sesama teman juga memberikan kesempatan bagi murid
untuk belajar satu sama lain. Jadi tetap mereka dapat berkolaborasi Bapak Ibu. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin karena waktu kita tidak banyak, saya beri kesempatan untuk bertanya. Kita sharing di sini atau menjawab, bertanya dan menjawab sesama kita. Siapa kira-kira ada? Terima kasih Ibu Orangnya Suharni atas tambahan ilmu hari ini. Ibu Suharni, Iya. Ya, Bu terima Indah. kasih atas tambahan ilmu tentang asesmen di IHT hari ini, Ibu. Mungkin saya akan sharing saja, Ya. sharing untuk pengalaman saya sebagai seorang pengajar selama ini. Mungkin sebelum Ibu sampaikan materi IHT hari ini, setahu saya sebagai seorang guru, biasanya kalau mengadakan asesmen ke anak, paling cuma mengenal dengan tes lisan, cuma tanya jawab lisan. Ya. Tapi ternyata tadi Ibu Suharni sampaikan, bentuk asesmen tidak tertulis ada banyak sekali selain tes lisan. Ada diskusi kelompok, ada produk, ada presentasi, drama, dan sebagainya. Terima kasih atas tambahan ilmunya. Semoga apa yang saya dapat hari ini dari Ibu Suharni kita terapkan nanti di kemudian hari ketika mengajar di kelas. Terima kasih Bu atas waktunya. Demikian sharing pengalaman yang saya bisa sampaikan Bu. Oke. Terima kasih Bu Indah. Terima kasih kembali Bu. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk Bu Indah. Bapak Ibu ayo. Kita kasih aplaus dengan tepuk 337. Oke, kita mulai. Ini hadiah untuk Bu Indah yang sudah memberi komen. Tepuk 337. Oke, terima kasih. Mungkin hanya satu lagi yang kesempatan untuk memberikan tanggapan atau saran atau pertanyaan, kita bahas bersama. Siapa? Satu aja. Satu orang siapa? Setelah Bu Indah. Pak Taslim di mana? Hadir? Jangan terlempar lagi loh Bapak, nggak kuat saya nariknya. Aduh Ibu ini memang suka bercanda ini ya. Bu Narti gimana? Iya, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Suharni. Selamat malam Pak Taslim. How are you? Ya. Oh, udah hilang lagi. Lanjut Bu Narti. Saya minta Iya. maaf Bu, jaringan saya lagi nggak bagus. Oh iya, Pak, saya lanjut sama Bu Narti dulu Pak ya. ya. Ya Ibu, Ya. Ibu Suharni, terima kasih apa yang disampaikan Ibu membawa pengaruh yang luar biasa tentunya kepada kita yang ada di room ini, terutama saya pribadi, untuk bagaimana nanti setelah dari pelatihan ini membawa banyak ilmu yang diberikan oleh Ibu untuk bisa diaplikasikan nanti atau diimplementasikan nanti di sekolah yang saya pimpin.
Karena sependapat dengan Ibu Indah tadi bahwa memang asumsi paradigma lama kita, asumsi kita bahwa tes itu hanya dua macam, ada tes tertulis dan ada tes secara lisan. Nah, yang terdapat di dalam tes lisan maupun tulisan, yang kita tahu bahwa kalau tes lisan itu hanya sebatas mewawancara atau bertanya, ternyata banyak di dalamnya. Begitu pula yang tertulis. Nah, saya menarik kesimpulan bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu ini sangat berharga buat saya pribadi. Saya kembali mengulang bahwa ini adalah oleh-oleh untuk teman-teman saya nanti di sekolah, bagaimana nanti pembelajaran kami ramu sesuai dengan apa yang sudah disajikan oleh Ibu. Terima kasih Ibu. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Sunarti. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depannya kita sebagai kepala sekolah penggerak dapat menggerakkan para guru-gurunya sehingga sekolah penggerak maju bersama, sukses bersama. Jadi untuk tanggapan yang sudah diberikan Bu Sunarti, kita kasih hadiah tepuk hebat. Bisa Bapak Ibu tepuk hebat? Saya kasih Belum, tahu ya. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat, bung. Diarahkan ke sama Bu Nati. Oke, kita buat ya. Boleh, Bu. Untuk Bu Sunarti yang sudah memberikan tanggapan. Oke. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat, bung. Oke. Terima kasih Pak Taslim, terlempar-terlempar terus sepertinya. Halo Pak Taslim. Nah, hilang lagi. Ya, saya kira Bapak dan Ibu, untuk kali ini materi pembelajaran saya cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya. Tapi kalau memang itu baik itu datangnya dari Allah. Jadi saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.